Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di konten percukuran. Oke teman-teman, apa kabar kalian semua di sana? Semoga sehat selalu, dimudahkan segala sesuatunya dalam mencari rezeki untuk keluarga di rumah. Oke teman-teman, jadi kita masih membahas seputar dunia rambut, belum dunia goib. Ya, di sini gue bakal sharing dan bakal mengupas tuntas seputar dunia percukuran atau seputar dunia rambut. Oke teman-teman, jadi di video kali ini gua kedatangan loyal customer gua, atau dia ini biasa cukur sama gua teman-teman. Jadi beliau jadi dia ini datang dengan posisi rambut yang cukup panjang. Kemudian dia request ke gua, dia nggak mau dipotong terlalu pendek. Akhirnya kami diskusi dan akhirnya keputusan yang diambil yaitu kita buat bagian samping, kanan, kiri, belakang, dan bagian atas nggak terlalu tipis. Kemudian inisiatif gua buat klasik dong. Karena jenis rambutnya juga lumayan padat, tebal, dan oke lah ini untuk dibuat klasik, masih ya lumayan cocok. Oke, langsung saja teman-teman. Jadi langkah-langkahnya, gua parting bagian atas, rambut atas dan rambut samping supaya lebih mudah dalam tahap pemotongan. Kemudian gua potong bagian samping karena tadi terlalu panjang. Gua gunakan teknik clipper comb. Gua pendekin dulu untuk bagian sampingnya supaya lebih mudah untuk tahapan-tahapan selanjutnya. Kemudian setelah itu gua gunakan guard nomor 4 atau sepatu nomor 4. Kenapa gua pakai nomor 4? Kenapa gua nggak pakai nomor 2? Karena gua nggak pengen untuk bagian sampingnya terlalu tipis teman-teman. Sesuai request si klien gua ini, kalau dia nggak mau terlalu tipis. Oke, langkah selanjutnya gua buat guideline atau garis pandu ya. Ini gua sebut garis pandu supaya antara kanan dan kirinya itu nggak miring teman-teman. Jadi gradasinya itu nggak miring. Makanya gua buat atau gua sebut ini garis pandu. Oke, setelah itu gua gunakan teknik no guard atau tanpa sepatu dengan levering turun. Jadi setelah leveringnya itu turun, kemudian gua gosok atasnya, gua naikin di close, kemudian gua ya intinya permainan di leveringnya aja teman-teman. Jadi tinggal mainkan jika gradasinya dirasa kurang halus, tinggal dimainin aja leveringnya teman-teman, dinaikin, diturunin sampai terlihat cukup rapi. Kemudian gua gunakan guard nomor 1 setelah gua gunakan teknik no guard dan seterusnya. Oke, dan saat ini gua gunakan guard nomor 3. Kenapa gua gunakan guard nomor 3? Setelah gua gunakan guard nomor 4, tentunya gua buat gradasi biar lebih bagus. Bawahnya gue gunakan guard nomor 3. Dan langkah selanjutnya yaitu gue rapihkan bagian line outnya atau outline-nya menggunakan trimmer lurus sejajar. Dan di sini gue nggak ngikutin si pola rambutnya ya teman-teman. Jadi dibuatnya lurus, terlalu masuk enggak, terlalu ngikutin lekukan rambut juga enggak. Karena kalau terlalu masuk, biasanya itu hasilnya nanti kurang bagus hanya di saat ini, kemudian 2-3 hari kemudian si rambut tersebut bakal tumbuh lagi dan hasilnya kurang bagus teman-teman. Jadi usahakan enggak terlalu masuk dan enggak terlalu mengikuti lekukan rambut, karena kalau terlalu mengikuti lekukan rambut biasanya itu sedikit berbelok. Oke, jadi masih gue rapihin bagian outline-nya. Kemudian gua rapihin bagian jambangnya, karena jambangnya masih belum dirapihin, masih cukup tebal teman-teman. Oke, jadi
Langkah selanjutnya setelah gua rapihin bagian outline-nya, kemudian gua rapihin rambut-rambut yang tersisa. Setelah gua gunakan tadi guard nomor 4, gua rapihin bagian atasnya menggunakan teknik COC atau clipper overcomb, teman-teman. Ya, teknik ini lumayan cukup mudah bagi yang biasa dan cukup sulit bagi yang belum terbiasa, karena bisa karena terbiasa, teman-teman. Agak susah ngejelasinnya. Nah, ini gua rapiin nih jambangnya nih, karena jambangnya tadi belum sempat gua potong, baru gua rapiin. Masih gua rapiin kanan kirinya, usahakan tipisnya sama. Ketipisannya ya, teman-teman. Usahakan ketipisannya sama. Oke, jadi langkah selanjutnya, kemudian gua gunakan teknik thinning scissor atau gunting sasak, lebih mudah lebih mudah diingat ya, karena di Indonesia rata-rata kita menyebutnya itu gunting sasak, walaupun sebenarnya itu gunting penipis. Oke teman-teman, jadi langkah-langkahnya seperti itu untuk pemotongan bagian samping. Apabila teknik-teknik yang gue gunakan kurang pas menurut teman-teman, ya mohon maaf, karena gue juga nggak mengklaim bahwa teknik yang gue gunakan ini adalah teknik terbaik. Di sini gue hanya menunjukkan bagaimana cara gue atau keseharian gue memotong. Ya, tentunya potongan yang gue buat pada saat ini, teman-teman. Oke, jadi selesai bagian sampingnya, kemudian gue potong bagian topnya atau bagian atas, rambut bagian atas. Jadi tekniknya itu gue buat potong kanan dan kirinya, panjangnya maksudnya itu sama, supaya pas dia kering nggak ada rambut-rambut yang memble-memble atau lebih-lebih, teman-teman. Karena biasanya nih disisir ke kanan terus pas ke kiri dia banyak rambut yang terlalu panjang atau jatuh-jatuh ke samping. Makanya kita usahakan potongnya sama rata. Oke, setelah gua potong sama rata, kemudian gua cross check. Gua cross check, teman-teman. Jadi gua cek ulang lagi, apabila masih ada yang terlalu panjang gua bakal potong. Kemudian setelah gua rasa cukup untuk bagian atasnya, lalu gua rapihin bagian ujung-ujung rambutnya atau gua perhalus dengan menggunakan teknik thinning scissor atau gunting sasak atau gunting penipis. Untuk gunting penipis sendiri, biasa yang gue lakukan itu gue ambil cuman bagian ujung-ujungnya aja, teman-teman. Kecuali memang diperlukan seperti rambut-rambut yang keriting, baru gue gunakan gunting sasak dari pangkal. Kalau untuk rambut lurus, jenis rambut lurus kalau digunakan dari pangkal itu biasanya ketika dia nggak pakai apa-apa ataupun dia lagi banyak aktivitas ataupun di luar ruangan, biasanya terlihat lebih kering, banyak yang jigrak-jigrak, teman-teman. Jadi menurut gue untuk jenis rambut yang ini dari sudut pandang gue ya, menurut gue untuk jenis rambut yang lurus itu nggak perlu juga disasak dari dalam, cukup di ujung-ujungnya aja, teman-teman. Oke, jadi kemudian setelah itu gue lanjutkan dengan menggunakan hair dryer untuk stylingnya, teman-teman. Jadi memang diperlukan hair dryer untuk model seperti ini. Cuman ini gua jamin pas kering juga nggak berantakan banget, cuman ya nggak bisa ngepom seperti ini, teman-teman. Oke, untuk styling seperti ini sendiri tentunya ini memerlukan hair product atau memerlukan pomade, karena kalau nggak pakai pomade mustahil ya, teman-teman, bisa seperti ini. Oke, teman-teman, jadi ini dia hasilnya, sudah kelar. Oke, jadi gua mau ngucapin banyak terima kasih untuk teman-teman yang sudah mensupport video gua dari awal sampai akhir, menonton video ini dari awal juga sampai akhir. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian gua. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu di video-video gua selanjutnya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.